Kembali lagi di bab hukum gravitasi dan pada subbab pertama kita akan membahas mengenai gaya gravitasi. Nah, di series 5 menit kemarin saya sudah menjelaskan bahwa gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua titik benda bermassa. Contohnya pada kasus ini kita bisa lihat ada benda M1 dan juga ada benda M2. Nah, M1 ini tertarik oleh M2, jadi kita sebut itu F12. Gaya yang dialami benda 1 karena pengaruh oleh benda 2. Sedangkan benda M2 tertarik ke arah M1, maka ada gaya F21, yang artinya adalah gaya yang dialami oleh benda M2 karena pengaruh dari benda M1. Nah, gaya gravitasi memiliki rumus F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya gravitasi dan G adalah konstanta gravitasi yang nilainya 6,673 dikali 10 pangkat minus 11 kali satuannya itu Newton meter kuadrat dikali kilogram pangkat min 2. Nah, M1 dan M2 adalah massa benda. Perlu diingat bahwa kita menggunakan SI, jadi kita menggunakan satuan kilogram. Dan juga untuk R adalah jarak antara dua benda yang kita ukur dalam meter. Nah, jika keadaan dua benda ini, maka gayanya gampang. Mereka itu saling menarik. Nah, bagaimana kasus jika ada tiga benda seperti ini? Nah, kita satu-satu dulu. Kita anggap benda M2 ini tidak ada dulu. Jadi hanya ada benda M besar dan ada benda M1 kecil. Kita gambar ada gaya ini. Mereka saling tarik-menarik Fm M1. Yang ini Fm1 M besar. Oke, ini sudah selesai. Yang bawahnya lagi ada benda M besar dan benda M2. Benda M besar ditarik oleh benda M2, gayanya jadi Fm besar M2. Nah, benda M2 juga tertarik oleh benda M. Jadinya ada gaya Fm2M. Sampai sini sudah. Oke. Nah, kita ingat di bab vektor, kita ambil contoh benda M besar ini. Jika kita gambar dia seperti ini. Nah, kalau ada dua vektor saling tegak lurus gini, pasti ada apa? Ya, resultannya. Kita sebut sebagai F resultan. Nah, sebelum itu kita perlu ketahui dulu nih, besar Fm M1 dan Fm M2. Nah, kita anggap jarak dari sini ke sini itu R, dan sini ke sini itu sama. Atau jika berbeda, kita boleh kasih nama RA, RB, atau R1, R2. Kita coba mencari Fm M1. Nah, tadi rumusnya itu G, M1, M2. Tapi pada kasus ini, nama variabelnya itu M besar. Jadi G M kali M1 per R kuadrat. Sedangkan untuk ini, sama saja. G M besar kali M2 per R kuadrat. Nah, bagaimana cara mencari F resultannya? Nah, untuk mencari F resultan, kita bisa menggunakan rumus vektor yang mungkin dulu sudah dipelajari. Tambah 2 kali Fm M1 kali Fm M2 kali cos alfa, di mana alfanya ada di sebelah sini. Nah, sebenarnya rumus ini sama aja ya. Kalau dulu kita belajar mungkin di buku atau di mana itu sebutnya itu A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 AB cos alfa atau cos theta. Nah, sekarang A atau B-nya itu diganti ini. Jadi sama saja ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada 4 benda? Oke, kita gambar satu-satu. Pertama kita gambar A dan D dulu. Kita tidak usah pikirkan yang lainnya. A ditarik oleh D.
Kita beri nama FAD. Dan D ditarik oleh A. FDA. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya sama, kita akan melihat A dan B. A ditarik oleh B, FAB, B ditarik oleh A, FBA. Nah, sekarang untuk benda B dan C, B ditarik oleh C, FBC, C ditarik oleh B, FCB. Sama saja. Tuh yang atas juga sama, FDC, FCD. Nah, apakah ini sudah selesai? Coba kita lihat. A dan D sudah, A dan B sudah, B dan C sudah, C dan D sudah. Namun ada yang belum nih. Benda A dan C kan saling tarik-menarik ya. Nih, ini kan saling tarik-menarik. D dan B juga saling tarik-menarik. Jadi, ada gaya tarik-menariknya dong. Tentu ada. Benda A ditarik oleh C, FAC. C ditarik oleh A, FCA. Dan B dan D juga sama. B ditarik oleh D, FBD, dan D ditarik oleh B. Jadi FDB. Untuk menggambar gayanya sudah. Nah, sekarang kita ingin tinjau benda A. Apa sih gaya apa saja sih yang dialami oleh benda A? Kita gambar ulang. Nah, di sini ada FAB, ada juga tadi FAC, dan ada juga FAD. Ini loh yang di sini. Nah, jika kita ingin mencari resultannya, contoh resultan di sumbu X, ada gaya apa saja sih? Nah, di sumbu X ini ada gaya FAB yang pertama. Apakah sudah habis? Belum. Nah, di ini kan ada FAC ya. Nah, kalau ada vektor yang bentuknya tidak sejajar sumbu X atau Y, itu bisa diproyeksikan ke sumbu X dan Y. Nah, di sini kita bisa mencari dulu atau biasa diketahui soal sudutnya, kita sebut saja alfa. Nah, kalau dekat sudut, gampangannya kita itu kalikan dengan cos. Nah, ini kan dekat nih dengan sudut. Sedangkan kalau untuk sumbu Y, ini kan jauh dari sudutnya. Kita kalikan dengan sin. Nah, jadi misal ini digambarkan ulang ya. Ini ada gaya tambahan lagi nih. Dan FAC cos theta. Nah, untuk ke sumbu Y juga sama. Ada gaya kedua yaitu bukan FAD, FAC sin theta. Nah, jadi total resultannya ada FAB plus FAC cos alpha. Sedangkan di FY ada FAD plus FAC sin alpha. Nah, untuk mencari berapa besar nilai alfanya ini, kita bisa analogikan seperti ini. Nah, ini tadi kan FAD dan FAC sin alpha. Tapi kita sudah menjumlahkan mereka semua menjadi notasi sigma. Berarti sigma FY plus, bukan plus ya. Di sini ada sigma Fx dan ini ada resultannya. Nah, bagaimana kalau kita memindahkan sigma FY ini ke sini? Nah, kita gambarkan ulang. Ini misalnya ini kita sebut saja F resultan ya. Nah, yang bawah ini kan tadi Fx nih. Yang ini kita pindahkan ke sini. Ini sigma Fy. Nah, tadi sudutnya kan di sini. Nah, ini alfa. Nah, kalau kita menggunakan trigonometri ya, tan alfa itu sama dengan depan per samping. Depan per samping. Jadi kita bisa dapat bahwa tan alfa adalah sigma Fy per sigma Fx. Nah, kalau mau cari di kalkulator tinggal saja menjadi arkus tangen ya. Nah, oke, masuk
ke contoh soal pertama. Titik C diletakkan di antara benda A dengan massa A 16 kg dan B, massa B 25 kg. Mengalami gaya tarik gravitasi yang besarnya 0. Tentukan jarak dari titik acuan B. Kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. MA sama dengan 16 kilo, MB sama dengan 25 kilo. Gaya tarik gravitasi yang besarnya 0. Nah, ini gaya mana? Ini gaya yang dialami oleh titik C. Jadi kita simpulkan bahwa FC sama dengan 0. Nah, yang ditanya tentukan jarak dari titik acuan B. R dari B. Nah, kita untuk mengerjakan soal seperti ini, kita boleh gambar dulu ya. Gayanya itu gimana? Nah, kita gambar dengan dari A ke B dulu deh. A ditarik oleh B, FAB. B ditarik oleh A, FBA. Oke, sudah. Sekarang kita bahas A dengan C. A ditarik oleh C, FAC. C ditarik oleh A, FCA. Sama dengan benda B ya. Ini FCB, ini FC bukan ya. FBC. Oke, sudah. Nah, kita perlu analisis dulu nih. Sigma FC-nya sama dengan 0. Sigma FC itu apa sih? Sigma FC itu gaya total yang dialami titik atau benda C. Itu saja. Jadi yang ini kita tidak usah hiraukan. Nih, ini C, ini FCB, ini FCA. Nah, kita tentukan dulu nih untuk arahnya. Kita bisa tentukan kalau saya itu lebih enaknya kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Nah, jadinya ini kan menjadi FCB ke kanan, ini ada plus saja ya kita tulis. Nah, ke kiri ada minus FCA sama dengan 0. FCA kita bisa pindahkan nih. FCB sama dengan FCA. Nah, F ini rumusnya apa tadi? Nah, iya. G. G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Nah, tapi ini kan FCB, jadi kita ubah menjadi massa C dan massa B per R kuadrat sama dengan G kali MC kali MA per R kuadrat. Nah, kalau ada dua bentuk seperti ini, kita bisa mencoret G-nya. Ibaratnya kita kali 1 per G di kedua belah ruas ya, jadi G-nya itu habis. Nah, untuk C-nya juga sama, kita bisa kali dengan 1 per MC. Jadi ini habis juga. Nah, jadi untuk soal ini, jika misalnya C-nya tidak diketahui masanya itu bisa tetap dikerjakan ya. Karena mereka akan habis di kedua belah ruas. Nah, sisanya R nih. R ini gimana? Kita hanya tahu yang di sini totalnya 9. Nah, kita bisa analogikan dulu. Kalau ini 9, kita bisa memberi nama ini X. Nah, kalau ini X, yang di sini berapa? Nah, kalau ini X, yang ini di 9 kurang X. Contoh aja nih. Nih, ini 9. Misalnya ini 4. Nah, di sini berapa? 9 kurang 4 kan? Sama seperti ini. Nah, berarti ini menjadi MB per X kuadrat sama dengan MA per 9 kurang X kuadrat. Nih, FCB jaraknya itu X. Nah, untuk MA itu jaraknya itu 9 kurang X. Nah, sudah seperti ini kita bisa langsung masukkan nih data angkanya. Tadi MB itu 25 ya. Ya. 25 per
X kuadrat sama dengan MA tadi 16 kg. Nah, ini 9 kurang X dalam kurung kuadrat, saya langsung saja ya jadi seperti ini. Nah, oke. Sudah dapat ini, kita bisa kali silang. Menjadi 16x kuadrat sama dengan 25 dikali x kuadrat min 18x tambah 81. Nah, kalau sudah seperti ini gampang ya, tinggal dimasukkan ke kalkulator saja. Di kalkulator saintifik bisa kok menyelesaikan persamaan kuadrat seperti ini. Jadi seperti ini ya. Sama dengan 0. Nah, nanti ketemu X1 itu 45, X2 itu 5. Nah, ini ada dua jawaban. Mana nih yang mungkin? Nah, coba kita berlogika saja ya. Jarak dari A ke B itu 9. Kalau X-nya 45 itu mungkin nggak? Nah, nggak mungkin. Jadi kita ambil solusinya itu X2 sama dengan 5. Nah, jadi maksudnya kalau C diletakkan 5 meter dari B dan A diletakkan 4 meter dari C, maka C ini tidak mengalami gaya apapun alias diam. Nah, bisa kan? Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.